Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Mitra Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMAN 1 Jakarta. Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa dalam pembelajaran masih sebagai pusat belajar. Artinya saya sebagai guru sebagai pusat belajar, di mana menyebabkan guru hanya menjadi satu-satunya pusat dalam pembelajaran. Pembelajaran hanya berfokus kepada guru, yang menyebabkan kurang aktifnya dan kurang berkembangnya peserta didik dari pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran juga saya melihat bahwa pembelajaran masih berorientasi hanya pada nilai, di mana keberhasilan pembelajaran hanya berpatokan pada nilai. Pembelajaran hanya berfokus pada nilai pengetahuan, yang menyebabkan metode dan model pembelajaran hanya untuk memperoleh nilai bagi peserta didik. Kemudian, saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui membaca modul, berdiskusi di ruang kolaborasi, dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah melakukan semua hal tersebut, saya menyadari bahwa saya sadar harus memperbaiki pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, bahwa pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Yang kedua, dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru dalam pembelajaran memberikan tuntunan dan motivasi bagi peserta didik. Yang keempat, guru harus menghargai keberagaman peserta didik sesuai kodrat dan kemampuan yang dimiliki sehingga pembelajaran merupakan kebutuhan bagi peserta didik. Adapun praktik baik dan aksi nyata setelah saya mempelajari modul 1.1 dalam pembelajaran, saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, saya dalam perencanaan untuk perubahan aksi nyata. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan perencanaan, yaitu dengan berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran dan juga mengenai penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan pembuatan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Kemudian dalam tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Dalam proses pembelajaran, saya melakukan beberapa perubahan, yaitu yang pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua hal ini saya lakukan agar pembelajaran secara sisi spiritual bisa berjalan dengan baik, dan juga tujuan pembelajaran saya sampaikan agar peserta didik bisa memahami tujuan pembelajaran pada hari tersebut untuk materi yang diajar. Kemudian masih dalam tahap pelaksanaan proses belajar, saya membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan juga menjadi pusat dari pembelajaran. Peserta didik melakukan kegiatan seperti diskusi, dan juga saya minta untuk berpresentasi agar peserta didik dapat mengeksplorasi, mengembangkan untuk materi pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu, saya juga setelah peserta didik melakukan presentasi dan diskusi, melakukan konfirmasi hal-hal materi yang peserta didik eksplorasi, dan juga saya melakukan verifikasi bagaimana materi tersebut secara keabsahannya betul atau tidaknya. Dan juga tidak lupa di akhir pembelajaran, saya memberikan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian saya sebagai guru
juga melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan aksi nyata melalui perbaikan proses pembelajaran, saya melakukan refleksi terhadap aksi nyata tersebut, yaitu di mana saya mendapatkan beberapa tantangan dalam aksi nyata di pembelajaran. Saya masih mendapatkan beberapa peserta didik atau murid yang malu saat memberikan pendapat. Yang kedua, saya juga masih menemukan peserta didik yang kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, di mana tantangan ini saya berusaha menemukan solusinya secara cepat, yaitu adalah yang pertama, memberikan perhatian dan bimbingan terhadap murid atau peserta didik yang masih malu dalam memberikan pendapat. Yang kedua, saya melatih murid yang kurang aktif dalam berpartisipasi dengan memberikan murid tersebut kesempatan ketika ada presentasi kelompok dari si murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun dari aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, ada testimoni dari peserta didik dan juga rekan sejawat dari aksi nyata untuk perubahan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Junesa, guru matematika SMA Negeri 1 Jakarta, teman dari Bapak Dimas CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Jakarta. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan Pak Dimas sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pak Dimas telah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan juga sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini seperti lebih banyaknya penggunaan media serta diskusi dan mengemukakan pendapat bagi peserta didik. Harapan saya kepada Pak Dimas bisa mengimbaskan praktik positif ini di SMA Negeri 1 Jakarta. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dibatinadina dari kelas 12 IPS 3. Saya sangat senang sekali belajar sejarah peminatan dengan Pak Dimas. Nah, dengan materi hari ini yaitu bagaimana peran bangsa Indonesia dalam perang dingin, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang perang dingin, juga tentang peran Indonesia yang sangat luar biasa. Dengan itu, ada juga LDKPD yang diberikan Pak Dimas, yaitu dengan cara diskusi kelompok, dan saya bisa bereksplorasi dan saya bisa berekspresi tentang materi tentang hari ini. Sekian testimoni pembelajaran sejarah peminatan oleh Pak Dimas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.